Kasih setia Allah Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengenal firman Tuhan saat ini yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 6 sampai 11 dan yang menjadi khotbah pertanyaan dan yang menjadi nats epistel pada Minggu Judika tanggal 22 Maret 2026. Kami yakin saudara-saudara sekalian telah terlebih dahulu membaca dan merenungkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita sering diperhadapkan dengan pilihan dalam hidup kita. Pilihan untuk memilih menolong atau tidak, marah atau berdamai, bahkan diam atau membalas. Dan sering kita salah dalam pilihan kita yang mengakibatkan adanya persoalan yang lebih parah atau mengakibatkan penyesalan yang terkadang membuat kita ingin mengulang waktu dalam pilihan tersebut. Sebagai orang percaya kita tidak bisa netral. Kita harus mengerti apa yang sedang terjadi di dalam diri kita, apa akibat dari setiap pilihan yang kita ikuti, dan yang terpenting, hidup seperti apakah sebenarnya yang Allah inginkan bagi kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dalam 3 bagian yang sederhana. Yang pertama, keinginan daging dan keinginan roh. Hal ini adalah hal yang saling berlawanan. Paulus memulai dengan memperkenalkan 2 penguasa yang saling bersaing memperebutkan hati manusia. Yang pertama adalah keinginan daging. Istilah daging di sini bukan berarti tubuh fisik kita. Daging adalah prinsip hidup yang berpusat pada diri sendiri, hasrat dan keinginan. Keinginan daging yang tidak terkendali inilah yang sering susah dihadapi oleh manusia, yang mengakibatkan manusia jatuh dalam keinginan dagingnya. Itulah yang mendorong Paulus dengan tegas menyatakan, pikiran daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak tunduk kepada hukum Allah dan memang ia tidak sanggup tunduk. Ini bukan sekedar kelemahan, ini adalah permusuhan aktif. Yang kedua adalah keinginan roh. Sebaliknya, keinginan roh adalah pola pikir dan orientasi hidup yang bersumber dari Roh Kudus yang diam di dalam diri orang percaya. Ini adalah kerinduan untuk mencari perkara yang di atas untuk menyenangkan hati Allah dan untuk hidup dalam pimpinannya. Ini bukan hasil usaha manusia, melainkan buah dari kehadiran roh yang diam di dalam kita. 2 keinginan ini tidak akan pernah bisa berdamai, sebab sering keinginan daging melampaui keinginan Roh Kudus. Mereka seperti api dan air. Pertanyaannya adalah, keinginan mana yang sedang kita beri makan dalam hidup kita sehari-hari? Tidak ada keinginan yang berlalu tanpa konsekuensi. Itu sebabnya Paulus menjelaskan ada akibat yang kita lalui dari kedua jalan pilihan yang kita pilih. Ibaratkan dalam sebuah persimpangan kita diajak memilih jalan mana yang akan kita pilih. Jalan yang benar yang menghantarkan kita pada tujuan kita, atau jalan yang salah yang membuat perjalanan kita bahkan semakin jauh dan harus kembali kepada persimpangannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam ayat 6, sebab keinginan daging adalah maut, keinginan daging yang cenderung menunjukkan hasrat yang begitu besar, tanpa ada rasa cukup dan kurang puas, yang mengajak kita untuk lebih banyak meraih apa yang diharapkan tanpa mengikuti rencana dan harapan Allah. Setelah melihat kontras dan akibatnya, kita sampai pada pertanyaan inti, lalu Allah menginginkan hidup seperti apa bagi kita? Jawabannya indah dan penuh pengharapan. Allah tidak hanya memberi kita perintah jangan hidup dalam daging, lalu membiarkan kita berjuang sendiri. Ia justru memberikan solusi dan tujuannya. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata Allah menginginkan kita menjadi tempat kediamannya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Allah rindu untuk tinggal berdiam dan membuat rumah di dalam hati kita. Ia tidak ingin menjadi tamu tetapi menjadi tuan rumah. Ini adalah puncak dari keselamatan, hubungan yang intim dan permanen dengan Allah melalui rohnya. Hidup yang Allah inginkan adalah hidup di mana rohnya menjadi sumber napas dan penggerak utama. Allah menginginkan kita mengalami kuasa kebangkitannya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Allah tidak hanya menginginkan kita baik-baik saja. Ia ingin kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kubur itu diam di dalam kita. Artinya kita diberi kuasa untuk mematikan perbuatan dosa dalam tubuh yang fana ini.
Kita diberi kekuatan untuk melayani dan menjadi saksinya. Kita diberi pengharapan yang pasti bahwa suatu hari nanti tubuh kita yang lemah ini pun akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Allah menginginkan hidup yang baik, bukan sekedar hidup yang moralitas dan baik secara lahiriah saja. Allah menginginkan kita hidup sebagai orang yang berhutang pada roh. Jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Paulus menutup bagian ini dengan panggilan etis, karena kita telah menerima anugerah yang begitu besar. Roh Kudus diam di dalam kita. Maka kita memiliki tanggung jawab. Kita berhutang untuk hidup sesuai dengan keinginan Allah. Kita berhutang untuk menaati pimpinan roh, bukan menuruti tuntutan daging. Ini bukan kewajiban yang memberatkan, melainkan respon wajar dari seorang anak yang menerima kasih Bapanya. Allah menginginkan kita hidup konsisten dengan identitas kita yang baru sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh-Nya. Amin.